Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat talabah al-ahibba, alhamdulillah, fi hadha as-sabah naltaqi bikum marra ukhra fi darsil lughah al-arabiyyah. Kaifa halukum ayuhat talabah? Atamanna an takunu daiman fi sihhati wal afiyah. Amin. Tayyib, hadha al-yawm sanabhath 'anil qaidah wal kitabah. Mazilna fil mawdu' as-safar was-siyahah. Wa sanabhas al-qaidah ismun nakirah wa ismul ma'rifat. Ma'i Ustadzah Fitratus Subhaniyah. Wa qabla an nabda darsana hadzal yawm hayya bina naftatih awalan bi qiraati suratil Fatihah. Al-Fatihah. Ayuhat talabah, hunakal kafa'ah al-asasiyah ay naqulu kompetensi dasar ya, fid darsi tsalis, menerapkan kaidah tentang bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal ismun nakirah wa ismul ma'rifat dalam menyusun teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema as-safar was-siyahah wasailul muwasalat al-manatiq as-siyahiyah. Menyusun teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema as-safar was-siyahah wasailul muwasalat al-manatiq as-siyahiyah dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal ismun nakirah wa ismul ma'rifat baik secara lisan maupun tulisan. Nah, wa fi maharatil kitabah allati sanata'allam hadal yaum arju minkum ba'da an tadrusu hadhil maddah arju an tastati'u menjelaskan bentuk, makna, dan fungsi ismun nakirah wa ismul ma'rifat. Menemukan ismun nakirah dan ismul ma'rifat dari teks yang tersedia, melengkapi paragraf dengan ismun nakirah dan ismul ma'rifat yang tersedia, membuat kalimat dari ismun nakirah dan ismul ma'rifat, serta membuat contoh atau membuat teks recon dari gambar yang tersedia, yang pasti masih tentang as-safar. Tayyib, hayya nabda linadrus al-qaidah awalan. Ya, sanabhas ismin nakirah wa ismil ma'rifat. Baik anak-anak, secara garis besar isim dibagi menjadi dua, yakni isim nakirah dan isim ma'rifat. Silakan lihat pada tabel itu biar tahu bedanya mana yang isim nakirah dan isim ma'rifat. Sebenarnya materi ini sudah pernah kita sajikan. Kalau dulu di kurikulum lama ketika kalian kelas 10, materi ini sudah dipelajari pada bab 1 ya. Sehingga kalian tidak ada kesulitan lagi untuk nanti dapat mengidentifikasi isim nakiro dan isim ma'rifatnya dalam sebuah teks ataupun paragraf. Ya, contohnya di situ di kolom isim nakiroh itu ada waladun yang artinya seorang anak, sedangkan isim ma'rifatnya adalah al-waladu, anak itu. Waladani, dua anak, al-waladani, kedua anak itu. Dan sampai pada muslimatun dan al-muslimatu. Ya, jadi dari tulisan itu kalian tahu bedanya. Kemudian sekarang coba bandingkan dan perhatikan perbedaan makna dan fungsi antara isim nakiro dan isim ma'rifat dalam dua buah kalimat di bawah ini. Dzalika baitun. Al-baitu kabirun. Ada kata baitun, ada kata al-baitu. Kalau kita lihat artinya seperti ini. Itu sebuah rumah. Rumah itu besar. Artinya sama-sama rumahnya, tapi yang pasti penggunaannya berbeda. Ra'aitu waladan. Al-waladu mahirun. Aku melihat seorang anak. Anak itu pintar. Jadi ada beda antara baitun yang bertanwin, kemudian al-baitu ada al di depannya.
Waladan diakhiri dengan tanwin, al-waladu ditambah al di depan, tapi di akhirnya tidak menggunakan tanwin. Baik ya, nah, pengertiannya seperti ini anak-anak. Yang pertama adalah isim nakiroh. Kullu ismin yadulu ala ghairi muayyan. Jadi isim nakiroh adalah isim yang menunjukkan makna yang umum atau kata benda yang belum terdefinisikan. Cirinya biasanya diakhiri dengan tanwin dan tidak diawali dengan alif lam. Nah, contohnya seperti yang tadi ya. Dan yang kedua, isim ma'rifat. Kullu ismin yadullu ala muayyan. Isim ma'rifat adalah isim yang menunjukkan makna tertentu atau khusus atau kata benda yang telah terdefinisikan dengan pasti. Jadi tadi sudah ada penjelasannya antara baitun sama al-baitu, waladan sama al-waladu. Itu tadi hanya contoh saja, tetapi sebenarnya yang termasuk isim ma'rifat itu banyak ya. Di antaranya adalah isim yang didahului dengan al, ya, alif lam, isim alam, isim dhamir, isim isyarah, isim mausul atau kata sambung, kemudian dan mudhof ilaih. Maksudnya mudhof di sini mudhof ilal ma'rifat, ya. Ya. Untuk lebih jelasnya ada pada tabel ini contohnya, ya, isim ada nakiroh, ada ma'rifat. Jika nakiroh itu yang masih umum ya. Ya, contohnya, nadhartu jamalan haulal ahromat. Aku melihat seekor unta di sekitar piramid. Iya, masih belum tertentu, masih umum. Sedangkan ma'rifat di sini dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama, al-ma'rifah bi'al. Ya, contohnya, as-suyahu, al-hayawanu, al-madhafu. Ya. Contoh dalam kalimat, silakan fokus pada yang dicetak merah. Ra'aitus suyyaha fi syati'il bahar. Ada tambahan alif lam di depan. Ini termasuk ma'rifat, sudah tertentu. Apa artinya as-suyyah? Suyyah itu turis atau wisatawan. Yang kedua, alam. Ya, alam contohnya seperti Ibrahimu, Fatimatu, Malanj. Dan ya, alam itu adalah nama. Nama orang, nama negara, nama kota, dan sebagainya. Ibrahim thalibun fil madrasah ats-tsanawiyah, ya. Ibrahim itu adalah nama orang. Dan yang ketiga, al-dhamair, dhamir, kata ganti, huwa, huma, hum, dan seterusnya sampai dengan ana, nahnu. Ya, itu adalah kata ganti. Contoh, huwa yaskunu fi hayyil mator. Huwa. Kemudian asmaul isyarah. Contohnya hada, hadhihi, hadani, dzalika, hunalika, tilka, wa ghairu dzaliknya ila akhirih. Ya, di sini kalian sudah tahu sendiri ini adalah kata petunjuk baik, kata petunjuk dekat maupun jauh. Contoh dalam kalimat hadzal usbu' uridu an adhhaba ilal muthaf. Hada artinya ini. Kemudian al-asmaul mausulah, isim mausul, kata sambung yang mempunyai arti yang ya, alladzi, allati, allai, alladina ila akhirih ya, tergantung kata depannya bagaimana. Kalau alladzi itu untuk satu orang laki-laki, allati satu orang perempuan, allai banyak ya, alladina juga untuk banyak ya. Dhahabtu ilal burjil watonil ladzi yaqau fi Jakarta. Alladzi yang saya pergi ke monumen nasional yang terletak di Jakarta. Dan yang terakhir, al-ma'rifah bil idhofah ya. Ya, kalau kedudukannya dia sebagai idhofah ya, yang yang disandarkan pada kata lain yang ma'rifat. Huwa ma'udhifa li ma'rifah. Dhahabtu ila hadiqatil hayawan. Ya, hadiqatil hayawan ini termasuk isim ma'rifat. Kecuali kalau hanya dhahabtu ila hadiqatin saja, ya diakhiri tanwin itu termasuk isim nakiroh karena bertanwin di akhir dan belum tertentu. Kalau ini sudah jelas hadiqatil hayawan. Baik, ada catatannya. Ya, isim nakiroh biasanya mempunyai harokat akhir yang bertanwin. Contohnya muslimun, misbahun, dan seterusnya. Yang kedua, nama orang walaupun bertanwin tetap dikatakan sebagai isim ma'rifat.
dan bukan sebagai isim nakiroh karena ada beberapa nama yang memang diakhiri tanwin. Contohnya Muhammadun, Zaidun, Hindun, dan seterusnya. Dan yang ketiga, apabila suatu isim disandarkan pada isim nakiroh, maka dia adalah isim nakiroh. Namun apabila disandarkan pada isim ma'rifat, maka dia adalah juga sebagai isim ma'rifat. Contohnya kitabu tolibin. Nah, di situ hukumnya isim nakiroh karena disandarkan pada kata tolibin. Tolibin kan nakiroh. Ya, nakiroh plus nakiroh. Beda lagi kalau kitabu Muhammadin. Kitabnya nakiroh tapi Muhammadinnya ma'rifat. Mengapa Muhammadin ma'rifat? Karena dia isim alam, nama. Ya, bukunya Muhammad. Itu jadi sudah jelas. Baik anak-anak, kita kerjakan latihan ya. Tadi sudah saya sediakan latihan ini pada LKPD, bisa kalian download di menu bahan ajar, sudah ada LKPD-nya berupa file Word yang berjudul lembar kerja kitabah safar. Ya. Yang bisa kalian kerjakan di situ, perintahnya adalah ayin ismin nakirah wal ma'rifat fi mayali. Jadi dari paragraf ini kalian tentukan mana yang termasuk isim nakirah, mana yang termasuk isim ma'rifat. Contohnya sa'atin. Ini termasuk isim nakirah dan silakan dicari yang lain. Jika tabelnya kurang silakan bisa kalian tambah sendiri. Nah, isim ma'rifat ada an-nafidah. Mengapa kok ma'rifat? Karena ada al. Dan seterusnya. Ingat ya, hanya isim saja yang ditulis, tidak termasuk fiil ataupun huruf. Kemudian latihan yang imla'il faragot at-taliyah bismin nakirah au ma'rifat. Ya, isilah titik-titik berikut ini dengan isim nakirah atau isim ma'rifat. Sudah tersedia di kotak ini ya. Ada al-haswirah, azraq, syati'il bahr, al-utlah, suyah, malang, al-makulat, tolib. Nah, silakan kata-kata yang sudah ada dalam kotak ini dimasukkan untuk melengkapi paragraf yang masih rumpang atau kosong ya, masih terpotong-potong ini ya. Silakan kalian baca sendiri. Yang berikutnya, jim kawin jumalan tahtawi kullu jumlatin minha ala ismi ma'rifat wa ismin nakirah. Di situ kalian diperintahkan untuk membuat 5 kalimat yang dalam satu kalimat itu sendiri harus mengandung ada isim ma'rifat dan isim nakirohnya. Dan saya minta di sini karena pembahasan kita adalah tentang as-safar, jadi buatlah kalimat yang berhubungan dengan as-safar atau as-siyahah ya, rekreasi. Silakan dibuat ya. Yang penting ada isim ma'rifat dan isim nakirohnya. Silakan nanti bisa kalian beri garis bawah pada yang termasuk isim nakiroh dan isim ma'rifat. Kemudian yang berikutnya adalah al-kitabah, menulis. Nah, baik. Kawin jumalan ala hasbi anasirin nasi sarditi dadi musta'inan bisuari taliyah. Kemarin kita sudah belajar pada teks kiro'ah, kita sudah menganalisis teks tersebut ya. Karena teks yang berjudul As-Safar itu termasuk nasus sarditi dadi atau teks rikon. Ya, silakan kalian baca kembali biar lebih paham ya. Jadi di sini perintahnya kalian diminta untuk membuat kalimat atau paling tidak karangan sederhana ya, berdasarkan unsur-unsur teks rikon. Ya, sesuai dengan gambar. Ya, jadi di sini kalian pilih sendiri mana yang cocok. Ada 4 gambar, silakan ceritakan. Intinya sama dengan kalian bercerita pengalaman kalian sendiri ketika berwisata. Nah, tidak hanya dari gambar ini, kalian bisa mencari gambar sendiri atau bercerita yang lain, tidak harus tempat-tempat ini. Sesuaikan dengan tempat wisata mana yang pernah kalian kunjungi. Tapi jangan lupa kalian gunakan unsur-unsur teks rekonnya ya. Dan jangan lupa juga masih tetap dalam teks itu harus ada isim ma'rifat dan isim nakirohnya. Jadi kaidahnya juga masuk ke situ. Nah, yang harus kalian tulis apa? Nah, di sini ada mengandung al-ittijahat, orientasi ya, kemudian al-hadasul awal, peristiwa atau kejadian yang pertama, kemudian al-hadasus tsani, kejadian kedua. Kalau memang ada kejadian atau peristiwa lagi, boleh ditulis al-hadasus tsalis dan seterusnya sama dengan yang dilakukan oleh ini kemarin
apa yang ada di teks bacaan. Dan yang terakhir at-ta'liq. At-ta'liq reorientasi. Misalnya tunjukkan perasaan kalian ketika berwisata itu. Ya. Nah, seperti ini. Nah, silakan ini sudah saya cantumkan ada pada LKPD kalian, silakan dikerjakan. Waktu kalian mengerjakan adalah untuk 1 minggu ke depan ya. Silakan membuat cerita atau karangan tentang itu tadi, tentang pengalaman kalian berwisata. Alangkah lebih baik lagi, silakan dicantumkan. Jadi nggak perlu gambar yang tadi, tapi gambar kalian sendiri atau foto kalian sendiri ketika mengunjungi tempat wisata tersebut. Silakan dibuat cerita dengan menggunakan teks recall. Ayuhat tolabah, kafaituhuna awalan darsana hadal yaum. Aqulu lakum syukron jazilan ala husni ihtimamikum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.